Anak lelaki ini memungut sebuah kulit ular yang sangat besar di hutan. Dia memegang dan terus mengamatinya. Sepertinya tidak ada gambar seperti ini di kamus otaknya. Saat ini, dia masih belum menyadari keseriusan masalah ini. Duduk sembari makan buah seperti tak ada yang terjadi. Musang yang licik datang dan mencuri buahnya. Si anak lelaki digiring oleh musang ke atas pohon. Lingkungan sekitarnya sangat sepi. Tiba-tiba muncul seekor ular piton. Ular piton bertanya dengan ramah kepada si anak. Si anak terpikat oleh ular piton itu. Dia melihat masa lalunya sendiri dari mata ular piton. Ternyata dia bernama Mowgli. Bertahun-tahun yang lalu ayahnya membawa Mowgli dan diserang oleh harimau di dalam gua. Tetapi harimau itu juga terluka oleh karena obor ayahnya dan tidak memperhatikan keberadaan Mowgli saat kabur. Oleh karena itu, Mowgli yang beruntung bertemu dengan harimau kumbang. Sejak saat itu, harimau kumbang menjadi mentornya, mengajarkannya bagaimana cara bersembunyi dari kejaran dan bertahan hidup di hutan. Tetapi harimau kumbang tidak dapat melindunginya. Oleh karena itu memberikannya kepada kawanan serigala. Mowgli yang memiliki perlindungan dari kawanan serigala perlahan bertumbuh besar di hutan. Karena iklim kering tahun ini, semua hewan berkumpul bersama untuk minum air. Kemudian harimau melihat Mowgli yang sedang minum air. Harimau meminta kawanan serigala untuk mengusir atau membunuh Mowgli. Karena Mowgli adalah manusia. Manusia memiliki kepintaran dan bisa menggunakan api. Sangat mematikan. Tetapi ayah serigala tidak menyetujui pemikiran harimau. Karena keberadaan kawanan serigala, harimau juga tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Oleh karena itu, Mowgli lolos dari malapetaka. Tetapi ayah serigala tahu harimau tidak mungkin menyerah. Oleh karena itu meminta harimau kumbang untuk mengembalikan Mowgli kepada manusia. Sewaktu dalam perjalanan turun gunung akhirnya benar-benar diserang oleh harimau. Harimau kumbang berusaha mengulur waktu agar Mowgli bisa kabur. Tetapi perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Harimau kumbang dipukul pingsan oleh harimau. Di saat darurat, Mowgli meraih tanduk kerbau dan kabur dengan kawanan kerbau. Mowgli yang tinggal sendirian bertemu dengan ular piton waktu kabur ke sini. Dan ular piton perlahan-lahan mengikat Mowgli, bersiap untuk memakannya. Tiba-tiba muncul seekor beruang coklat, menyelamatkan lalu membawa Mowgli ke dalam guanya. Beruang coklat meminta Mowgli membantunya mengambil madu untuk membayar hutang budi. Mowgli menunjukkan kepintaran hebat manusia. Madu yang tak bisa didapatkan oleh beruang coklat bertahun-tahun. Karena kedatangan Mowgli, hampir semua sarang lebah sudah diambilnya. Tetapi bahaya juga mengikutinya. Mereka hidup bersama sementara. Perlahan-lahan beruang coklat mulai bergantung pada Mowgli. Di hari ini, harimau kumbang menemukan mereka yang sedang berenang. Mowgli memamerkan kehidupan mereka dan alat buatannya kepada harimau kumbang. Harimau kumbang sangat marah melihat Mowgli mengambil madu dengan alat buatannya. Karena cara yang digunakan Mowgli telah melanggar hukum asli hutan. Karena saat dia membantu beruang coklat mengambil madu, dia juga melukai lebah. Dia meminta Mowgli untuk turun gunung dan kembali ke desa manusia. Tetapi karena langit sudah gelap, mereka hanya bisa menunda satu malam. Malam harinya, Mowgli mendengar suara gajah dari kejauhan. Dia pergi melihat, ternyata ada seekor anak gajah terjatuh ke dalam lubang. Mowgli yang pintar langsung mengambil tali buatannya. Dia menarik keluar anak gajah dengan tali. Harimau kumbang dan beruang coklat sedang melihatnya dari samping. Beruang coklat ingin membujuk harimau kumbang untuk membiarkan Mowgli tinggal. Biarpun keberadaan Mowgli merusak hukum hutan, tetapi juga memberi bantuan pada hutan. Dia bisa hidup menggunakan caranya sendiri. Tetapi harimau kumbang memberitahu beruang coklat dengan tegas. Mowgli harus kembali kepada para manusia. Karena pemimpin serigala tidak bersedia menyerahkan Mowgli. Dia dibunuh oleh harimau. Mowgli sudah tidak dalam perlindungan kawanan serigala. Setelah mengetahui keseriusan masalahnya, beruang coklat memberitahu Mowgli, dia bersamanya hanya karena ingin memanfaatkannya. Sekarang ingin mengusirnya ke tempat para manusia. Mowgli memanjat pohon dengan sedih. Tiba-tiba muncul seekor monyet, membawa pergi Mowgli. Mereka membawa Mowgli ke atas gunung. Ternyata ada sebuah kuil kuno di sini. Di dalam kuil ada banyak peralatan kuno. Tiba-tiba muncul sebuah tangan besar. Dia adalah Raja Monyet di tempat ini. Raja Monyet memberitahu Mowgli bahwa kawanan monyet bisa melindunginya. Tetapi harus menggunakan bunga merah, yaitu api, sebagai syarat pertukaran. Tetapi Mowgli yang sejak lahir besar di hutan tidak mengetahui apa itu api. Oleh karena itu, Mowgli tidak bisa menyetujui Raja Monyet. Raja Monyet marah dan mengancam Mowgli. Dia harus memberikannya bunga merah. Saat ini,
beruang coklat muncul dan mengeluarkan suara besar untuk menarik perhatian Raja Monyet. Sedangkan harimau kumbang membawa pergi Mowgli dari samping. Tetapi tetap ketahuan oleh seekor monyet. Kemudian Mowgli dan kawan-kawan memulai adegan Temple Run-nya. Biarpun tubuh Raja Monyet sangat besar, tapi dia sangat lincah. Dan dalam sekejap menutup jalan keluar Mowgli. Raja Monyet memberitahu Mowgli bahwa tidak ada gunanya kembali ke kawanan serigala. Ayah serigalamu sudah mati. Tidak ada yang dapat melindungimu. Mowgli yang sedih semakin ingin pulang ke kawanan serigala. Dia ingin membalas dendam kedua ayahnya. Oleh karena itu, dengan tubuhnya yang lincah Mowgli kabur dari kuil. Kuilnya rubuh dan Raja Monyet tertimpa reruntuhannya. Mowgli yang berhasil kabur berpikir, dia tidak bisa mengalahkan harimau hanya dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu dia teringat oleh api. Mata harimau terluka karena api. Dia datang ke desa manusia untuk mencuri obor api. Sembari lari sembari meneriakkan nama harimau. Tetapi Mowgli yang berhati baik tidak mengerti cara menggunakan api. Api dari obor di tangannya berjatuhan di sepanjang jalan. Akhirnya dia tiba di atas gunung dan menemui harimau. Harimau itu mengumumkan tentang kejahatan manusia di depan para hewan. Mereka bisa membakar hutan dengan api dan melukai semua hewan. Mowgli yang polos malah terkena jebakan harimau. Langsung membuang obor api. Harimau bersiap untuk memusnahkan anak manusia ini. Di saat ini, para hewan keluar untuk melindungi Mowgli. Tetapi harimau memang raja hewan. Beruang coklat digigit oleh harimau. Serigala juga bukan lawan harimau. Saat ini, api di hutan semakin besar. Setelah mengalahkan semua hewan, harimau kembali mengejar Mowgli. Harimau terus mendekat sampai memojokkan Mowgli di atas ranting pohon. Saat dia mau menangkap Mowgli, dia berhasil loncat ke tali yang dibuatnya sendiri. Ranting pohon patah, dan harimau terjatuh ke lautan api. Mowgli akhirnya berhasil membalas dendamnya. Pelindung hutan, yaitu gajah, juga muncul tepat waktu. Membuat aliran air dengan gading dan pohon untuk memadamkan api. Hutan akhirnya kembali damai. Dan Mowgli kembali hidup bersama kawanan serigala. Biarpun Mowgli terlahir sebagai manusia, tetapi dia selalu menaati hukum hutan. Dan hidup dengan caranya sendiri. Biarpun manusia kelihatan lemah di depan hewan, tetapi Mowgli mendapatkan rasa hormat dari para hewan dengan caranya sendiri. Ini membuktikan bahwa manusia dan hewan bisa hidup harmonis bersama.